Ayo silakan yang berilmu, yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Islam, yang mendalam agama Islamnya, naik kemari kita diskusi dengan baik. Kamu mau bertanya apa saja, silahkan. Kamu mau mengungkapkan apa saja, silahkan. Yang penting jangan membuat ini menjadi ajang caci maki, jangan membuat forum ini menjadi ajang hujat-hujatan. Ayo, silakan. Saya beri kesempatan. Ini ada 13.000 orang menonton di TikTok ya. Belum lagi nanti di YouTube. Belum lagi orang yang merelay siaran ini. Ayo, ini cara efektif Anda untuk menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi saya pastikan ketika kamu mencoba menjelaskan kebenaran agama Islam, di situ terbukti Anda akan menunjukkan kesesatannya. Oh. Kita kasih naik ada D14N Hafiz. Oh, Hafiz ini. Hafiz Al-Quran. Hafiz Entertainment. Hafiz. Ya silakan Hafiz, nyalakan kamera Anda. Muslim ya? Hafiz? Kalian lihat? Ada Muslim bersuara, kayak dinaikin. Bang Idis, besok dulu bang, ganti muka dulu lah bang, biar mereka. Jangankan mereka bang, cuma aja bang, cuma. Itu nggak berani bang. Beraninya cuma naik-naikin Edis TV KW. Cuma Rudi Iskariot itu paling seneng kalau karena Edis TV asli tidak dikasih izin sama mereka naik, karena Edis TV asli diblokir. Mereka akan menaikkan Edis TV palsu, bukinan mereka sendiri. Oke, Hafiz. Muslim ya, Bang ya? Oke. Abang mau menyampaikan apa, Bang? Silakan. Mau nanya aja, Bang. Apa, Bang? Silakan. Abang orang mana ya aslinya? Allah, nanya orang mana? Bang, kalau aslinya saya itu besar lahir di Lampung. Cuman saya itu sudah merantau, sudah lama saya itu sudah merantau, tidak di Lampung lagi. Di mana, Bang? Bang, kita ini diskusi agama Islam dan Kristen, bukan nanyakan tempat tinggal. Saya pikir Anda mau nanya seputar agama Islam dan Kristen, ini malah nanya tempat tinggal. Allah. Kumaha, iya mah. Coba, Bang. Saya perkenalkan dari Bandung ya, Bang ya. Dari Bandung. Ya, saya dari Lampung, Bang. Ya, sekarang di mana, Bang? Sekarang saya berada di California, Amerika Serikat. Oh, jauh nih, Bang ya? Jauh. Jauh nih. Kalau misalnya saya di Indonesia, pasti digeruduk oleh kaum Sudrun. Sudrun. Kalau ada tingkatan kadrun, nah di atasnya kadrun itu Sudrun. Nah, itu. Sudrun. Kalau di Bandung masih kardun ada juga, Bang. Kardun. Oke lah, begini. Abang sudah lama nonton diskusi saya ini dengan orang-orang Islam. Sudah lama, Bang? Sudah lama. Selama Anda nonton itu, apa yang Anda protes? Apa yang Anda tidak setuju? Atau Anda anggap saya itu menista agama Islam gitu? Apa? Kalau saya dari kecil duduknya di agama Kristen, Bang. Maksudnya gimana Jadi sih ini? saya itu kalau iya kan saya kerja di orang Kristen, Bang. Terus saya kan suka puasa juga ya. Nah, malahan malah kalau puasa itu kalau subuh itu dia yang masak, Bang. Bos saya itu buat subuh, itulah baiknya orang Kristen. Nah, sementara dalam ajaran agama Islam, Anda tidak boleh seperti itu. Bukan gitu gimana, Bang?
Kalau di dalam ajaran Kristen kan memang diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, berbuat baik tanpa pandang bulu. Sementara di dalam agama Islam, Anda dilarang untuk melakukan itu kepada non-Muslim. Bahkan menurut Al-Quran, Anda itu harus bersifat keras kepada orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim. Bahkan Anda tidak boleh memberi mereka makan. Kalau ada orang non-Muslim lapar, Anda tidak boleh memberikan mereka bantuan. Misalnya saya menjadi tetanggamu atau ada orang Kristen menjadi tetanggamu. Dia tidak punya beras. Sebagai seorang manusia, Anda memberi dia makan atau tidak? Sama siapa? Sama tetangga Anda yang non-Muslim. Kalau saya kalau non muslim nggak muslim juga namanya juga manusia ya, silih bantu mah kemana aja juga boleh gitu. Nah, mah. baik. Karena di hati kecil Anda, di hati nurani Anda, kalau pikiran saya, kalau orang tidak jahat ya, kalau tidak jahat sama saya, akan mungkin dijahatin. Walaupun itu mah dia mau kayak gimana, mau agamanya apa, mau agamanya ini. Saya pikir yang penting saya aja gitu. Menurut saya salah ya salah, menurut saya baik. betul. Tapi menurut ajaran agama Islam, oke, Anda Islam kan? Islam. Oke, menurut ajaran agama Islam boleh tidak memberi makan non-Muslim? Kalau menurut saya, pikiran Kok saya. menurut Anda bukan menurut Anda? Gini, Islam itu bukan menurut apa katamu. Islam itu menurut apa kata Quran, apa kata Muhammad. Itu Islam, bukan apa katamu. Nah, menurut Muhammad di dalam sebuah hadis, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Berarti menurut hadis tersebut boleh nggak makananmu dimakan oleh orang non-Muslim? Tergantung orangnya, Bang. Ya Bang, kurang-kurangin benturin kepalaku Ubin ya. Kurang-kurangin benturin kepalaku Ubin. Aduh. Terima kasih Kak Nelly, Kak Mila, makasih. Teman-teman sekalian, bahasa saya itu kurang sederhana atau gimana sih? Atau mereka itu pura-pura nggak nyambung? Kadang-kadang saya itu merenung sendiri loh. Apakah yang saya lakukan di media sosial ini, mereka ini benar-benar murni nggak nyambung dengan maksud saya, atau bahasa saya ini kurang mengena atau bagaimana? Menurut kalian gimana teman-teman? Pura-pura nggak nyambung, nah itu juga pura-pura nggak nyambung, sengaja. Aslinya teman-teman di hati kecilnya itu mereka paham kok dengan pertanyaan kita itu, paham. Tapi dibikin pura-pura nggak paham. Untuk apa? Menutupi rasa malu. Iya. Sudah saya bilang, modal utama dalam sebuah diskusi atau debat, jujur dan berani mengambil langkah. Jujur mengakui bahwa yang kau ikuti itu salah dan berani meninggalkannya. Itu. Simple kok, gimana ya? Makasih Bang Martin, makasih. Thank you Bang Martin, makasih. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya kepada para teman-teman yang mensupport saya melalui GIF, yang support saya juga melalui rekening. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, dana yang terkurang itu untuk mendirikan rumah apologet itu kan sekitar kurang lebih 10% lagi, dan sudah beberapa orang yang mensupport. Kalau saya sih melihatnya ya dari sudut pandang kacamata saya, nampaknya kemungkinan besar, dan saya yakin teman-teman bulan Desember sudah beres kok teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, ini akhirnya kita beriklan lagi. Makasih ya Bang Martin. Teman-teman sekalian, pengadaan rumah apologet kita, teman-teman, itu hanya tinggal 10% lagi.
Jadi kepada teman-teman penonton, teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, ya teman-teman bisa ikut berpartisipasi, berkolekte, atau memberikan persembahan untuk pembangunan rumah apologet. Saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang agamis-agamis ya teman-teman ya, karena itu bagian gereja. Kita ini di luar gereja teman-teman. Jadi saya sebenarnya tidak mau pakai istilah persembahan gitu. Saya pakai kolekte aja lah, kolekte gitu. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk berkolekte untuk pembangunan rumah apologet kita. Jumlahnya kurang lebih 10% lagi. Ya, 10% itu jumlahnya ya kurang lebih 50.000 dolar, teman-teman. Kurang lebih jumlahnya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin mensupport, teman-teman bisa support di situ. Dan puji Tuhan teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mensupport. Dan besar harapan saya bahwa bulan Desember ini nampak-nampaknya kita bisa kok ya. Kita bisa menggenapkan yang kekurangannya itu teman-teman ya. Seperti itu. Karena yang nonton channel Edis TV itu banyak teman-teman ya. Ada ribuan. Walaupun dari ribuan itu yang mensupport itu ya mungkin hanya tidak sampai 1%, 0, sekian persen. Tapi dari 0, sekian persen itu kalau bersama-sama pun tetap bisa kita menggapainya. Nah teman-teman yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman bisa support melalui itu. Banyak teman-teman yang hanya bisa nonton doang, tidak punya berkat berlebih, tidak masalah. Ya, kita juga tidak memaksa, hanya orang-orang yang punya berkat berlebih saja. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak bisa mensupport ya secara dana, teman-teman itu bisa mensupport dengan hal-hal kecil seperti tap-tap layar, share atau bagikan siaran ini. Kemudian upload video-video yang menurut Anda momen-momen terpenting begitu. Upload, bagikan seperti itu di media sosial kalian masing-masing. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang mendengar. Ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada ini ada Fitri Anis, dia Muslim tapi tidak bisa kita naikkan karena pengikutnya sedikit ya. Oke, saya kasih naik ada Alipsel. Nih kita kasih naik Alipsel. Nampaknya ini penjual apa namanya paket data internet ya nampaknya. Oke, silakan Alipsel. Silakan nyalakan kamera Anda, Alipsel. Muslim ya Bang ya? Ini masih jam berapa loh Bang? Sudah dia beberapa muslim kita naikkan teman-teman, mereka sedang mogok bicara. Mereka terdiam mau menyampaikan apa ini Bang Edi? Soalnya semua yang kamu ngomong ini betul semua. Ya silakan. Waduh. Herman saya dengan mereka ini ya. Oke, kita kasih dengan ada Dahlan. Oke, selamat malam Dahlan. Apakah Anda seorang Muslim? Nampaknya dia mogok bicara juga nih teman-teman. Muslim pada mogok bicara. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak lagi kekurangan saksi mata. Saya tidak perlu lagi membuat sebuah klaim ya dan lain sebagainya bahwa ketika saya membuka forum debat atau diskusi antara Islam dan Kristen,
orang-orang Islam berlomba-lomba mogok bicara. Mau menyampaikan apa juga udah bingung. Sulit ini teman-teman. Sulit. Oke, kita kasih naik. Ada Nur Syakila Kumaira. Nur Syakila Kumaira. Silakan. Selamat malam Nur Syakila. Ya, selamat malam Bang. Oke, Muslim Bang. Muslim. Oke, silakan Bang. Anda mau menyampaikan apa? Kami akan mendengar, menyimak, dan menjawabnya. Silakan. Ini aja Bang. Yang Kamera saya mau dinyalakan dulu sampaikan. Bang. Saya bantu dari sini ya. Kamera nyalakan dulu. Itu silakan. Aku enggak pakai baju Bang. Ya pakai baju dulu lah Bang. Kami tahu umat muslim memang nggak pakai baju. Kami tahu itu. Tetapi pakailah baju dulu. Silakan. Ambil baju dulu. Baru pakai. Begitu. Silakan. Mohon maaf Bang, ya kok Bang. gelap, Memang Bang? kami Sebentar Bang. Sebelum dilanjutkan, bisa nggak Abang cari tempat begitu yang terang sedikit gitu Bang? Oke lah, gini aja lah nggak apa-apa. memang Karena gini. mereka senang yang gelap-gelapan ya. Silakan. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Memang kami di sini Bang, Muslim ini tidak pakai baju, tapi setidaknya kami bertakwa kepada Tuhan, atau di tempat kami beribadah itu sopan santun semua Bang. Tidak memakai pakaian yang kurang ajar, kurang sopan di depan Tuhan. Begitulah adat kami Muslim. Bertakwa kepada Tuhan. Baik. Bang, pernah tidak lihat di video CCTV? Oke. Pernah tidak lihat di media-media sosial terjadi pencurian ketika orang lagi sholat tuh barangnya, tasnya dicolong. Terus kemudian sandalnya hilang. Bang, tenang dulu Bang. Nanti kalau saya selesai bicara, tadi kan Anda udah bicara nih, saya dengar kan? Betul nggak? Ya. Nah, bolehkah saya gantian berbicara? Atau Anda belum selesai? Coba selesaikan dulu. Silakan Bang, lanjut saya dulu. Oke. Tadi Anda katakan begini, walaupun Muslim kami ini begini, tapi kalau kami ini menghadap kepada Allah, kami masuk masjid, kami ini pakai baju yang santun. Oke. Ini kan yang kalian banggakan dari agama Islam. Saya cuma mau ngomong begini, Bang. Yang saya lihat di media sosial, ya, rekaman-rekaman CCTV, banyak sekali kejadian di masjid. Satu nih, kejadian di masjid. Orang yang lagi azan atau orang yang lagi membacakan ayat-ayat Quran dibacok. Nah, dianiaya, makasih. Dianiaya. Kemudian sandal pada hilang. Kemudian pencurian barang-barang di masjid, begitu. Bahkan pelecehan seksual di masjid, banyak CCTV seperti itu. Baru pemalingan kotak amal. Pokoknya Bang, masjid itu sering sekali menjadi tempat terjadinya tindak pidana. Begitu Bang. Sementara kalau Anda mengatakan di gereja, orang-orang menurut Anda pakaiannya begini dan segala macam. Begini Bang, saya kasih tahu. Sebenarnya banyak ya bapak-bapak pendeta, gembala-gembala di gereja itu sudah mengingatkan. Kalau ke gereja, pakailah pakaian yang sopan. Begitu. Tetapi apalagi generasi muda zaman sekarang, mereka sudah biasa pakai pakaian mungkin pakai rok di atas lutut begitu. Mereka tidak berpikir bahwa itu sesuatu yang mengundang syahwat. Mereka tidak berpikir bahwa itu sesuatu yang menimbulkan ya seperti banyak nanti orang-orang Muslim pada melirik begitu. Karena begini, tapi itu jumlahnya sedikit Bang, jumlahnya sedikit. Tetapi begini, yang saya maksudkan adalah
pada umumnya atau 95% orang-orang di gereja itu mereka mandi, mereka pakai pakaian yang sopan. Adapun sedikit saja jumlahnya, mungkin ada perempuan-perempuan yang pakai rok di atas lutut. Tapi kadang-kadang mereka tidak berpikir bahwa itu sesuatu yang kurang sopan. Karena mereka udah biasa begitu. Itu juga nggak bisa kita salahkan. Karena orang-orang di gereja juga mau mencari Tuhan, bukan mau ngelihat paha. Beda kalau Anda yang ke gereja. Oh, kalau Anda yang ke gereja, Anda pasti akan memburu paha. Betul? Nah, silakan jawaban Anda. Silakan. Jadi kedua bang, bertanya, menurut abang agama yang mana yang paling benar, Islam atau Kristen? Kok Abang lompat sih? tahu arti Islam? Sebentar dulu. Enggak, Anda tanggapi dulu itu. Bang, tanggapi dulu yang tadi itu, baru kita lanjut ke tema lain. Coba tanggapi dulu yang tadi. Coba. Oke, saya tanggapi. Hmm, Kan namanya silakan. agama itu, kalau berbicara tentang agama bukan semuanya ada yang baik, ada yang jahat, pasti ada itu dalam suatu agama. Termasuk juga agama abang, tetap ada begitu. Boleh saya tanggapi? Nah, mungkin Boleh saya tanggapi? abang kan bicara agama saya begini, ada yang mencuri, menyolong apa kan? Terus terang, bagus ada rekaman CCTV, tapi tersembunyi berbuat Oke, boleh saya begitu tanggapi, di Bang? balik layar. Boleh saya Silakan tanggapi? ditanggapi. Baik. Silakan. Ini pengalaman ya, semua orang berbicara berdasarkan apa yang pernah dialaminya. Anda berbicara menurut pengalaman Anda, saya berbicara menurut pengalaman saya. Bang, selama saya ke gereja, seumur hidup saya belum pernah ada ceritanya hilang sendal. Belum pernah ada. Belum pernah ada ceritanya nyolong di gereja. Belum pernah ada. Belum pernah ada cerita-cerita yang ada di dalam masjid, ada di gereja, Bang. Seumur hidup saya. Nah, Abang di sini tetapi pernah kalau merantau ada... nggak? Gimana? Abang pernah merantau nggak? Abang pernah merantau nggak? Mungkin abang Saya yang bahkan tahu, sekarang merantau. abang mungkin yang abang tahu di gereja di sekeliling Anda. Bahkan saya di sini sekarang keliling di Malaysia, kadang juga saya mendengar kehilangan di suatu gereja. Kehilangan apa, Bang? Di gereja mana? Kehilangannya gereja apa? Kehilangan apa? Kehilangan alat musik, kehilangan gitar, kehilangan barang-barang gereja. Dicolong sama orang, dibongkar. Nah, dicolong, dibongkar. Ah, itu beda pelakunya, pasti orang di luar gereja. Maksudnya gini loh, Anda ini nggak nyambung. Maksud saya begini loh, di gereja tetapi pelakunya itu adalah jamaahnya itu sendiri gitu loh. Contoh misalnya di gereja, datang orang ke gereja, tahu-tahu di gereja itu ada orang nyolong begitu. Seumur hidup saya belum pernah mengalaminya. Kalau di gereja lain saya nggak tahu, tapi yang saya alami itu nggak pernah ada. Tapi kalau di masjid, Bang, sebentar, Bang. Dikit, Bang, dikit. Pernah nggak Anda sebagai seorang muslim, Jumatan kah, sholat apakah, kejadian sendal hilang? Saya jujur tentang itu memang pernah, Bang. Nah, artinya begini, sedikit Bang, artinya begini. Kalau Anda tadi mengatakan, kami orang Islam, kalau menghadap Tuhan pakai baju yang sopan. Kami kalau menghadap Tuhan pakai baju yang pantas di bawah lutut, tetapi sendal hilang. Pelakunya adalah orang-orang yang Anda klaim berpakaian sopan itu. Tetapi nih Bang, sekalipun saya tidak setuju dengan orang yang pakai rok mini ke gereja, belum pernah saya lihat kejadian mereka nyolong sendal. Yang saya maksudkan, tenang dulu, saya bisa selesaikan. Maksud saya begini, makanya. Abang dengar tadi cara saya. Silakan. Tadi kan saya bicara kami, umat Islam, bukan semuanya. Iya, Anda kan mengatakan bahwa umat muslim kalau ke gereja, kalau ke masjid pakai baju yang sopan. Terus maksud Anda itu saya tak paham. Maksud Anda ingin menyinggung kalau orang Kristen pakai ke gereja pakaiannya pakaian rok mini. Betul? Bilang, muslim tidak pakai baju.
abang sendiri yang bilang kan. Jadi kalau bicara itu beradab dan sopan. Loh, beberapa kali kejadian di sini, di TikTok saya ini, kalau orang muslim naik biasanya tidak pakai baju. Selalu begitu. Saya lagi nggak pakai baju. Atau buka buku. Anda mau lihat ini? Bentar. Tapi nanti kelamaan. Bagaimana dia nggak pakai baju dia? Oh, kamu ya. Awas kamu ya. Ada itu. Kalau kami ini bukan bicara penuh dengan asumsi. Oke, tapi intinya begini yang mau saya sampaikan. Wah, udah macet-macet sinyalnya kan. Bang, beli sinyal dulu gimana? Beli sinyal dulu kira-kira gimana? Yesus ajar Anda apa namanya? Makan babi. Nggak dengar Bang, coba. Ada Coba, nggak? ini. Coba ulangi. Yesus mengajar Anda makan babi. Nggak ada, nggak pernah. Nggak pernah Yesus mengajarkan makan babi. Kalau ada Yesus pernah ngajarin makan babi, saya terjun dari Monas. Nggak ada dalam Bible. Jadi kenapa Kristen makan babi? Baik. Tidak semua Kristen makan babi, Bang. Nggak semuanya. Tetapi Jadi justru itu saya bertanya, di mana agama yang Iya, baik. Begini. Kalau kita membaca Injil, Islam atau Kristen? Islam tetap saja sesat, Bang. Jadi Gimana Anda sih? ini ada berapa? Jadi yang mana yang sesat? Bilang Anda ada yang Kristen makan babi, ada yang tidak. Yang sesat itu yang Islam. Mana sih ini? Bang, Kristen itu bukan berbicara mengenai hidup di bawah hukum Taurat. Karena kekristenan itu menganut atau hidup di dalam perjanjian baru. Begitu, Bang. Nah, perjanjian baru itu hukumnya adalah jika seseorang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia hidup menuruti atau dalam kontrol Tuhan Yesus. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Begitu, Bang. Kalau hidup menurut hukum Taurat, itu Anda akan melakukan perintah-perintah hukum Taurat itu banyak sekali. Misalnya tidak boleh makan lemak, nggak boleh. Tidak boleh berpakaian dari 2 jenis bahan. Banyak sekali itu, Bang. Dan hukum Taurat itu memang tidak akan mungkin bisa dilaksanakan secara sempurna. Ketika orang berusaha melakukan segala hukum Taurat itu, disitulah dia akan merasa bahwa dia butuh yang namanya juru selamat, penyelamat. Begitu, Bang. Alhamdulillah, Bang. Ini yang saya butuhkan. Abang bicara dengan tertib apa. Walaupun menghina umat Islam, tapi jangan dibawa ketawa, Bang. Serius bicara. Begitu. Dengan Saya sopan, menertawakan Anda, Bang. Saya menertawakan Anda. Sebenarnya Anda itu sedang meledek ajaran Islam itu sendiri. Anda berkata, oh kalau begitu kami malah mengikuti ajaran Yesus, ajaran Isa. Di dalam Islam kan nggak ada Yesus, adanya Isa. Betul? Ya. Nah, justru Isa di dalam Al-Quran menghalalkan babi. Mau saya buktikan bahwa Isa menghalalkan babi dalam Al-Quran? Ya, saya tahu, Bang. Tapi dibuktikan. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Isa menghalalkan babi? Itu kalau babi ini kalau dalam Islam, kecuali tiada makanan selain itu untuk melanjutkan kehidupan, itu sah-sah saja dimakan. Bukan, itu kan yang dihalalkan Muhammad. Itu kan bagaimana Muhammad menghalalkan babi, betul? Oke, sebentar saya katakan syarat dulu. Muhammad di dalam Al-Quran menghalalkan babi enggak? Dalam situasi tertentu? Kalau di dalam itu, kalau babi ini sebetulnya haram. Bukan babi, gini. Saya nggak nanya babi. Yang saya tanya adalah Muhammad. Betul atau tidak seorang Muhammad menghalalkan memakan daging babi dalam kondisi-kondisi tertentu? Iya. Oke, betul. Terima kasih atas pengakuan Anda. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang Nabi Isa. Nabi Isa di dalam Al-Quran
dia menghalalkan babi dalam kondisi apapun. Betul atau tidak? Kalau Muhammad kan dalam kondisi terdesak. Kalau Isa dalam kondisi apapun. Betul atau tidak? Kalau itu saya nggak paham sih itu Bang. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Ya, saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-50 ya Bang ya. Nanti saya tampilkan di layar. Ini saya balikkan dulu. Benarkah bahwasanya Nabi Isa telah menghalalkan babi? Nah, kita suruh orang muslim untuk berpikir. Baik ya. Oke. Oke, Al-Qur'annya ini Bang ya, surat Ali Imran ayat 50 betul? Ya, silakan. Oke. Dan aku datang kepadamu, aku di sini maksudnya Nabi Isa, ya, membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Perhatikan. Isa Ya, berkata, dia datang untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Pertanyaan saya, apa yang tadinya haram kemudian dihalalkan oleh Nabi Isa? Apa yang dihalalkan di situ Bang? Ada nggak yang tertulis di situ babi? Ya apalagi kalau bukan babi. Ada nggak yang tertulis? Oke, baik. Tidak ada tertulis di sini babi. Kalau gitu apa? Yang tadinya haram kemudian halal? Ada nggak di situ tertulis babi? Tidak ada, Bang. Makanya saya tanya. Oke, kalau begitu saya tanya. Kalau bukan babi lantas apa? Kalau kami di sini ada yang benda haram yang dihalalkan, bukan dia bilang halal, makruh. Bang, coba Anda yang bacalah. Kalau saya yang baca nanti saya ngerti. Coba Anda yang baca, coba yuk. Ada nggak di situ babi? Oke, baik. Anda baca dulu. Dan, coba dan. Sebagian kan, sebagian yang Oke. haram akan dihalalkan. Ada nggak di situ tertulis babi? Oke. Coba Anda baca dulu. Yang sebagiannya ini babi yang diharamkan? Iya, makanya saya tanya. Oke, kalau begitu apa? Siapa tahu sebagiannya itu babi yang diharamkan kan sebagian. Iya, makanya berarti Oke, begini. Oke, apa yang haram di dalam Taurat? Banyak Bang. Oke, babi termasuk tidak? Babi haram. Oke, dihalalkan nggak? Kan sebagian Bang, bukan semuanya di situ. Siapa tahu sebagiannya ini babi. Iya, makanya saya diharamkan. tanya Bang, apa itu yang sebagian itu apa saja? Makanya sebagiannya itu jangan dicampur adukan dengan asumsi. Iya, kalau begitu apa? Tugas muslim adalah menjelaskan apa yang tadinya haram lalu dihalalkan. Anda sibuk ngisap tembakau terus. Anda ngisap tembakau terus. Tidak fokus di sini. Saya nggak bisa jelaskan Bang, karena kan tidak ada tertulis di situ apa yang dihalalkan. Tapi tadinya sebentar. Tadinya kan haram, lalu dihalalkan. Oke, mungkinkah itu bukan babi? Ya, silakan. Oke, kalau bukan babi apa? Coba. Mungkinkah itu kalau babi? Ya jelas mungkin. Jelas mungkin. Makanya jangan pakai asumsi. Iya, sudah. Kalau tidak boleh pakai asumsi, maka tugasmu apakah itu? Ya, berpikirlah dengan sehat, dengan jernih. Iya, jelas babi, apalagi yang tadinya haram lalu dihalalkan. Gimana? Sudah jelas-jelas itu BABI. Gimana sih? Oke, gini sajalah. Nur Syakila, begini. Intinya yang mau saya sampaikan begini. Kalau Anda meneliti ajaran agama Islam, ujung-ujungnya itu pasti Anda nanti akan meninggalkan agama Islam. Lalu saya cuma berpesan kepada Anda.
Gimana? Karena nama Islam itu saya tidak pernah tinggalkan agama Islam karena Islam itu artinya selamat. Islam artinya selamat. Emangnya ada di dalam Al-Quran jaminan bahwa umat muslim itu akan selamat? Tidak semuanya umat muslim selamat. Bukan Islam Mereka yang akan menanggung sejati. dosanya masing-masing apa perbuatannya. Islam yang sejati, yang sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama Islam, apakah dia akan selamat? Ada dalilnya betul Bang, tapi saya lupa di mana tempatnya itu. Oke, sekarang ke Muhammad aja. Sebentar Bang, sekarang ke Muhammad aja. Gini, Muhammad adalah contoh seorang Islam yang sejati, betul atau tidak? Ya silakan, betul. Oke, sekarang Muhammad selamat atau di kuburan? Di kuburan. Nah, makanya alamat orang Islam adalah kubur. Alamatnya? Loh, kalau kami Bukan mengikut dikubur Tuhan juga. Yesus, karena kami kan tidak bisa menjalankannya dengan sempurna. Kami jatuh ke dalam dosa. Nah, siapa yang melaksanakan ajaran Kristen? Siapa yang melaksanakan ajaran daripada Bapa di surga dengan sempurna? Yaitu Yesus. Itulah kenapa Yesus bangkit. Nah, seperti itu pula lah yang terjadi nanti ketika orang-orang mengikut Tuhan Yesus, maka akan bangkit. Karena Yesus dikatakan yang sulung. Dia yang pertama-tama, dia yang sulung. Nah, sekarang saya mau pesan kepada Anda. Kalau Anda mengikuti ajaran agama Islam, melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna, Anda akan seperti Muhammad. Tetapi kalau Anda bertobat dan Anda meninggalkan Muhammad dan mengikut Tuhan Yesus, Anda akan seperti Tuhan Yesus, bangkit menuju hidup yang kekal. Seperti itu. Ya. Jadi maksudnya Anda ini dalam ini maksudnya jatuh dalam dosa. Bang, di dalam Bible dikatakan, tidak seorang pun yang tidak berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Gimana? Betul Bang, betul. Oke. Oke, Saya jatuh semua orang setiap tidak pernah manusia selagi kita hidup teman-teman. kita akan tetap berbuat dosa. Karena kenapa? Bang, Setiap manusia akan berdosa, Bang. Coba tes sinyal dulu ya. Anda bisa mendengar saya dengan baik? Bisa Bang, bisa. Oke. Begini Bang, semua orang kan telah berbuat dosa. Anda berbuat dosa, saya berbuat dosa, betul? Iya betul. Oke, Ya, Muhammad berbuat dosa juga enggak? Saya yakin itu Bang. Muhammad berbuat dosa juga enggak? Berbuat dosa Bang. Berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa menurut Al-Quran? Al-Quran dulu, Anda kan nggak percaya dengan Injil. Nanti baru setelah Al-Quran baru ke Injil. Menurut Al-Quran siapa yang tidak berbuat dosa? Berbuat dosa. Yang tidak berbuat dosa itu Bang, kalau menurut kami itu Bang, semuanya berbuat dosa itu. Sedangkan Nabi Adam saja berdosa. Isa tidak berbuat dosa di dalam Al-Quran. Anda tahu itu? Ya, saya tahu. Oke. Sekarang Anda mau mengikut yang mana? Anda mau mengikut yang berbuat dosa, Muhammad, atau mengikut yang tidak berbuat dosa? Jadi menurut Anda ini, Yesus ini adalah Isa? Isa itu adalah tokoh yang merujuk kepada Yesus. Makanya Isa yang benar, Isa yang sungguh-sungguh apa yang sejati itu adalah Yesus. Bukan Isa di dalam Al-Quran. Tetapi untuk menuju kepada Isa yang benar, saya tunjuk dulu Isa yang ada di dalam Al-Quran. Isa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sosok yang suci, betul? Berarti terkutuk bagi orang yang membunuh yang orang tidak berdosa. Ya betul. Makanya saya bilang Yudas itu menuju. Makanya saya bilang Yudas
Yang mengkhianati Yesus, yang menyerahkan Yesus, itu dia ditempatkan kepada kebinasaan. Berarti Makanya Yudas yang yang disalib mendukung. ya Bang? Susah nih ngomong-ngomong orang ini nih. Maksudnya begini loh. Yudas kan berkhianat. Dia menyerahkan Ya, silakan. Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan Ya, orang-orang Farisi. ya, Makanya silakan. makanya dari sudut pandang Bible dan dari sudut pandang Tuhan Yesus sendiri, bahwasanya satu di antara kalian itu adalah iblis. Maksudnya itu adalah Yudas. Begitu. Ya, silakan. Nampaknya delay teman-teman. Bang, abang bagusin dulu sinyal ya bang ya. Nah, itu Bang. Kalau itu Bang, saya paham tentang itu, saya paham. Iya, masalahnya bang, kita ngobrolnya susah bang. Abang itu delay. Coba bagusin dulu sinyal lah. Aduh, setengah mati kita kalau ngobrol begini nih. Aduh. Coba teman-teman kalau mau naik, pastikan sinyal kalian bagus ya teman-teman ya. Sinyal. Ayo, udah jam 10 malam ini. Udah mulai orang sudah mulai mau beristirahat, udah mulai ngantuk-ngantuk nih ya. Oke, kita kasih naik ada Iksan. Saudara Iksan. Banyak umat muslim tidak tahu kalau Muhammad itu berbuat dosa. Muhammad itu berdosa. Tetapi umat muslim banyak yang berhalu mengatakan Muhammad itu suci. Ya ini kan Pak. Halo Pak Isan, gimana kabar Pak Isan? Alhamdulillah baik Bang Edis. Pak Ihsan, gimana nih Pak Ihsan? Kok masih saja masih menjadi muslim, belum menjadi pengikut Tuhan Yesus? Gimana Pak Ihsan? Waduh, berat untuk itu berat. Yang membuat berat apa Pak Ihsan? Ya udah menjadi dasar kehidupan saya bagaimana. Lebih memilih mengikuti orang berdosa ya Muhammad ya? Itu kan versi Anda Muhammad betul. Kalau versi aku ya tidak lah. Oke, Pak Ihsan. Yang ngomong kalau Muhammad berdosa, itu saya atau Allah sendiri? Itu penafsiran Bang Edis, jajaran kami ya nggak ada. Oke, apakah ada di situ Al-Quran? Oh, Al-Quran ada, tapi saya mau nanya dulu ini Bang Edis gimana? Boleh? Nah, takut dia Bang. Oke lah, silakan Anda nanya. Silakan Anda Iya, nanya Bang dah. Edis. Silakan. Iya. Gini, saya kan juga dengar tuh ajaran dari Bang Edis. Apa yang Ajaran telah dari saya. disatukan? Bang, Iya, bukan ajaran dari Kristen. saya, Bang. Ajaran dari Tuhan Yesus. Oke. Apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Seperti itu ya, Bang Edis. Tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul. Iya. Artinya di situ kalau kecuali dengan maut kemungkinan ya, Bang Edis ya. Iya. Oke. Berarti kalau dipisahkan secara bercerai selama kalian masih hidup kan tidak boleh. Seperti itu. Iya, tidak boleh. Ya. Bagaimana jika itu terjadi tanpa keduanya? Nah, mereka berpisah karena keadaan yang memaksa mereka harus berpisah. Misalkan seseorang tinggal di Indonesia. Sang suami harus merantau pindah ke luar negeri dalam kurun waktu yang tak terbatas tanpa bisa mengajak keluarga, anak, dan istri. Nah, selama bertahun-tahun tanpa batas waktu tentukan, tidak ada kabar dan bagaimana sebagainya. Sementara anak istri yang di rumah itu membutuhkan nafkah untuk menghidupi anak istri, anak-anaknya. Bisa ditransfer, gimana kan bisa ditransfer? Bukan. Nah, itu pengecualian, tunggu dulu belum selesai. Ya, kalau itu sih transfer oke, tapi kalau terputus komunikasi sama sekali tidak ada komunikasi, nggak ada transfer internet. Itu maksudnya bukan mencari solusi. Kalau itu sih bukan solusi. Yang saya maksudkan kan kalau terputus segala-galanya, ya itu sih solusi namanya. Kok bisa terputus segala-galanya? Ya kan karena keadaan lah, ke faktor X yang sang suami di luar negeri misalkan kan ya kondisinya mungkin kan ada pesawat, gimana? Memangnya kalau berenang ya nggak bisa ketemu. Kan ada pesawat, gimana? Bang Edis, coba kita
pecahkan logikanya saja kalau itu Bukan, sudah. justru pertanyaan Anda itu tidak logis gitu loh. Yang gini maksud saya akan menjawab argumen-argumen atau perumpamaan-perumpamaan yang logis. Contoh, ada seorang suami istri, mereka menikah. Betul? Ya. Lalu atas dasar entah itu ekonomi, entah apalah itu, akhirnya sang suami atau sang istri misalnya merantau. Taruhlah misalnya ke Hong Kong, begitu. Ya. Kemudian mereka berpisah, begitu. Oke, Ya. pertanyaan saya begini. Apa yang membuat mereka tidak bisa bertemu? Coba jelaskan kepada saya secara logis. Banyak faktor ya, kemungkinan kan terputus komunikasi. Antara lain apakah itu ya sang suami gaptek dan sebagainya, terputus komunikasi secara internet dan sebagainya. Itu seperti itu. Oke, apakah ada contohnya zaman sekarang yang kayak gitu? Masa nggak bisa ngubungin keluarganya di rumah, ada saja? Ya pasti bisa lah, kenapa tidak bisa? Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada banyak kok. Gimana? Saya tidak mau mengarah kepada tindakan, maksudnya gini, ada kemungkinan sang suami terjadi tindak kriminalitas di negeri tempat dia merantau, itu yang saya maksudkan. Oh, maksudnya Akhirnya, sang suami misalnya dia taruhlah misalnya di sana nyolong sendal di masjid begitu. Ya, intinya terkena tindak kriminalitas yang memungkinkan tidak terputus komunikasi dalam ya kan itu untuk sementara waktu. Enggak, yang sama itu kalau bertahun-tahun. Maksudnya kalau dalam Islam itu kan ada batas waktu ya. Misalkan 3 bulan tidak memberi nafkah itu kan jatuh talak. Seperti itu. Ya itu kalau dalam agama Islam. Dalam agama Islam kan memang maunya enak-enaknya saja. Kalau tidak enak, cerai, cari istri lagi. Itu Islam. Itu kan solusi, Bang Edi. Iya, tetapi memang bedanya kita begitu, ya Pak Ihsan ya. Begini, di dalam agama Kristen, sebuah pernikahan, sebelum pernikahan itu ada yang namanya pranikah. Ya, bagaimana seseorang menikah, bagaimana hukumnya, apa yang diinginkan Tuhan, bahwa Tuhan itu membenci perceraian dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya, sama kalau benci ketika mana justru Muhammad cerai kawin cerai. Kalau kawin cerai nggak cuma di Muslim lah, Kristen juga banyak yang kawin cerai. Bukan, kita berbicara pengajaran, bukan orang. Anda harus bisa membedakan pengajaran dan orang. Begitu. Banyak orang beragama KTP-nya Kristen, KTP-nya. Kita bukan berbicara mengenai seseorangnya, tetapi pengajaran di dalam Kristen itu seperti apa, begitu loh. Nah, di dalam ajaran agama Kristen kan seperti tadi. Kalau ada masalah-masalah seperti itu, solusinya bukan bercerai. Tetapi solusinya bagaimana supaya bisa dipersatukan kembali. Misalnya, sang istri misalnya jadi TKW di Hong Kong, begitu. Suaminya di rumah. Maka mereka harus tetap saling setia satu sama lain. Bila perlu, beberapa waktu sekali sang suami pergilah ke Hong Kong atau sang istri pulang ke Indonesia. Ya kan? Kalau ada berkat, ya ketemu. Bukankah mencari berkat itu adalah untuk kebahagiaan suami, istri, dan keluarga? Ya kan? Nah kalau Muslim lain. Kalau kalian mencari berkat, mencari nafkah untuk tambah istri. Ya beda, makanya Anda bela-belain Islam. Pantesan Anda pengen jadi Islam terus. Nah, itu kan solusi itu juga tak semudah itu solusi akhir. Artinya begini Pak Ihsan. Kalau Pak Ihsan misalnya nih pergi merantau ke Hong Kong, oke, bekerja di sana menjadi tenaga kerja Indonesia, istri ditinggal di Indonesia. Nah, menurut ajaran agama Islam di Hong Kong Anda boleh tidak ngambil istri lagi? Ya tidak. Ingin menutupi ajaran agama Islam ini. Tidak lah. Boleh. Menurut Quran surat An-Nisa ayat ke-23. Nih saya bacakan ya. Anda ini dikasih yang enak-enak malah Anda haramkan. Persis seperti Muhammad Anda ini. Muhammad juga begitu pertamanya. Dikasih yang enak-enak oleh Allah diharamkan oleh Muhammad. Nih saya tunjukkan dalilnya. An-Nisa
ayat ke-24. 30 apa nih? Bentar ya. Ya. Nih. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-25. Sebentar ya. 24, 25. Kita tunjukkan dalilnya, saya balikkan di kamera saya. Ini ada kabar bahagia dari Allah kok Anda mengharapkan sih. Perhatikan. Ini surat An-Nisa ayat 24 ya. Ya, silakan dibaca. Nih. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Nah, kalau wanita bersuami itu haram untuk kau kawini. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Jadi kalau Anda memiliki budak atau hamba sahaya, walaupun dia punya suami, boleh kau kawini. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atasmu. Dan dihalalkan bagi kamu, selain yang demikian itu, yang di atas tadi nih, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi kamu kalau punya harta, kamu dihalalkan mencari istri-istri. Bukan untuk berzina. Nih, saya bacakan satu kali lagi. Dan dihalalkan bagi kamu, selain yang demikian, yang di atas tadi, untuk mencari istri-istri dengan hartamu. Untuk dikawini ya, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya kamu setubuhi di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, kasih uangnya sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya. Jadi setelah itu cerai boleh. Kasih duit dulu, kasih mahar. Saya nikahkan kamu selama 5 hari dibayar 1 juta, dibayar tunai. Nah ini. Setelah itu kita saling merelakan untuk berpisah, boleh. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya. Sesudah menentukan mahar itu. Iya, jadi maharnya udah ditentukan. Hai Siti, saya sedang mencari istri. Saya punya duit 500.000. Boleh tidak kamu saya nikahi 1 malam saja. Setelah itu kita saling merelakannya. Oh boleh. Nah, ini ajaran agama Islam. Itu ada filmnya. Namanya Kawin Kontrak. Kawin Bermasa. Ada. Itu dalilnya ada dan Muhammad mengizinkan itu, namanya kawin mut'ah, nikah mut'ah namanya. Ya itu kan yang menafsirkan seperti itu. Kalau yang setia ya masih banyak. Baik, saya tunjukkan lagi dalilnya. Saya itu selalu difitnah oleh mereka teman-teman. Disangkanya saya ini berbohong. Baik, saya akan tunjukkan ya dalil nikah mut'ah. Nih ya, saya tunjukkan dalil-dalilnya nikah mut'ah. Saya tunjukkan nikah mut'ah yang dibolehkan oleh Rasulullah ya. Sungguh luar biasa mereka ini ya, membantah firman Tuhannya sendiri. Kemudian memang ya, akhirnya dilarang oleh Muhammad karena tahu Muhammad bahwa itu dosa. Tapi Allah lupa untuk melarangnya. Makanya dalam Al-Quran tidak pernah ada larangannya. Nih, baik. Kajian nikah mut'ah ya. Kawin kontrak di zaman Rasulullah. Nih, perhatikan. Isu mengenai fenomena nikah kontrak kembali mencuat ke permukaan dan disoroti beragam media. Kawin kontrak sendiri adalah pernikahan dengan jangka waktu tertentu. Seperti sebulan, setahun, sehari, 2 jam, boleh. Ya, sesuai kesepakatan. Biasanya praktik nikah seperti ini merujuk kepada istilah nikah mut'ah dalam hukum Islam. Nah ya, nih ada sumber-sumbernya. Nah, secara normatif
para ulama Sunni secara resmi menetapkan nikah mut'ah sudah dihapus. Nah, kalau sudah dihapus berarti memang dulu pernah ada. Nah, kebolehannya hingga hari kiamat. Artinya, praktik kawin kontrak haram dilakukan. Mengutip Hasisyah, Inatun, Talabin, dan seterusnya nih. Dia berkata begini nih. Ketahuilah bahwa nikah mut'ah pada awalnya dibolehkan. Kemudian dihapus pada perang Khaibar. Lalu dibolehkan kembali. Suka-suka Muhammad nih. Boleh. Cabut. Boleh. Cabut. Berlakukan. Cabut. Ini. Nah, pada perang Khaibar. Lalu dibolehkan kembali pada hari Fath. Penaklukan kota Mekah. Kemudian dihapus lagi. Dibolehin lagi. Hapus lagi. Suka-suka Muhammad memang. Nah ini. Nah, hingga tetap diharamkan hingga hari kiamat. Pada awalnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Kemudian setelah itu disepakati bahwa praktik nikah mut'ah diharamkan. Sahabat sendiri berbeda pendapat. Ya kan? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, lantas bagaimana mulanya kawin kontrak ini muncul? Dalam sumber-sumber ortodoks Islam yaitu hadis. Nih, bermula nikah mut'ah pernah dilegalkan yaitu tatkala kaum muslimin laki-laki pergi berperang tanpa membawa istri mereka. Layaknya manusia biasa, para sahabat yang notabene sebagai orang dewasa memiliki kebutuhan biologis. Akhirnya mereka pun memilih untuk mengebiri diri mereka sendiri. Namun Nabi SAW mengonfirmasikan kebolehan kawin kontrak dengan penduduk setempat. Nih. Artinya, kami berperang bersama-sama Nabi dan tidak membawa istri kami. Karena itu kami bertanya, apakah tidak lebih baik kami mengebiri diri kami? Rasulullah melarangnya. Kemudian Rasulullah membolehkan kami menikahi perempuan dengan sekerat kain untuk batas tertentu. Sesudah itu beliau membaca, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik-baik yang Allah halalkan. Jadi Pak Ihsan, kalau Anda merantau ke Hong Kong, Anda lihat di sana wanita cantik, boleh Anda nikahi 1 hari saja. Pantesan Anda tidak mau meninggalkan agama Islam. Berat Pak Ihsan. Ya, itulah solusi ya. Silakan. Ya, itulah solusi. Ya, solusi daripada berzina mungkin seperti itu. Itu sama dengan berzina, apa bedanya? Mohon maaf nih, mohon maaf. Apa bedanya dengan melacur? Apa bedanya dengan melacur? Secara hukum sudah disahkan. Iya, berarti Allah mendukung pelacuran. Enggak seperti itu. Loh, berarti Allah melegalkan pelacuran kalau begitu. Dilihat perempuan cantik, saya nikahkan kamu dengan mahar sebesar sekian mata uang Jepang dolar Jepang dolar Hong Kong. Ya kan? Saya nikahkan kamu dengan mahar sekian ribu dolar Hong Kong selama 3 hari sah. Gimana sih Pak Ihsan ini? Oke lah, ya udah gitu. Itu kan solusi ya. Oke, berarti saya memfitnah nggak Pak Ihsan? Nanti saya kaji lagi. Itu kan itu lebih baik. Jangan bilang saya ya. memfitnah. Saya kaji lagi. Saya nggak bilang, tapi saya belum menerima sepenuhnya gitu. Pada intinya kan yang tadi kan saya nggak ada solusi tuh yang saya sampaikan Bang Edis, ya kan? Oke, di dalam ajaran Kristen begini. Ya. Lebih baik bersama dengan istri ketimbang berpisah, tetapi lebih banyak maslahat kalau agama Islam itu lebih banyak mudorotnya, maslahatnya apa? Maslahat itu kan keuntungan, ya, betul. Kebaikan. Kalau mudarat keburukan. Keburukan. Nah, saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang Islam karena saya lagi ngomong sama orang Islam nih. Saya harus menggunakan istilah-istilah yang mereka familiar gitu. Jadi jikalau ada karena motif ekonomi, lalu suami dan istri berpisah seperti itu. Kalau lebih banyak mudorotnya, ya bersama saja dengan makan nasi sepiring berdua itu lebih bahagia.
Ya, itu Bukankah bukan walaupun gini, keadaan. walaupun jauh-jauh merantau ke Hong Kong, tetap saja yang dimakan juga sepiring. Walaupun merantau ke Hong Kong nggak langsung dimakan 10 piring kan? Tetap sepiring juga sama saja. Tetapi begini, tetapi kalau misalnya nanti ada rezeki entah suami yang datang atau istri yang datang kan bisa. Bukan hanya seperti itu, banyak pelaut-pelaut ya kan, suaminya melaut. Yang penting apa? Yang penting kalau yang menjadi kepala dalam rumah tangga itu Tuhan Yesus, maka istri tidak akan lari ke kiri, suami tidak akan lari ke kanan. Kalau yang menjadi kepala di dalam rumah tangga itu adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau yang menjadi kepala di rumah tangga adalah Muhammad, nah suami nikah lagi. Makanya saya bilang jangan jadikan Muhammad sebagai pemimpin di dalam hidupmu. Ya, Mana? itu kan narasi Bang Edis, kenyataannya kan narasi belum tentu saya? seperti itu. Memang Kenyataan susah ini hidupnya kan teman-teman. Aduh berat ya ini. Oke, begini untuk penutup Bang Edis ya, Silakan. ya gantian sama yang lain. Silakan. Saya cuma mau nanya, Bang Edis yang di YouTube monetis enggak? Yang di YouTube? Nggak ada. YouTube bisa saya dimonetis. YouTube saya itu tidak ada iklannya. Nol. Berarti nggak- Zong. Enggak pendapatan dimonetis ya? Enggak. Kalau saya bisa membuat untuk bisa dimonetis gimana? Ya bagus. Biar ada iklannya. Bagus. Iya, maksudnya gimana? Saya lagi ada program agar bisa dimonetis loh ini. Ya gimana nanti boleh inbox caranya. Saya udah berusaha supaya Nah, YouTube saya itu ada iklannya, tapi nggak bisa. Mau gimana? iya, biarkan kebanyakan saja. nggak bisa karena kayaknya sangat yang nggak banyak yang nggak tahu caranya karena ini rahasia. Oh, rahasia. Oh, iya, ada Boleh, banyak. boleh nanti inbox saya Pak Ihsan kasih tahu. Ya, nanti kalau sudah terbukti, saya kan punya 3 akun yang sudah monet. Nanti Oke. mau saya korbankan dulu salah satunya untuk uji coba ketahanannya. Kalau terbukti stabil ya baru saya kontak Bang Adis lagi. Boleh, terserah. Jadi YouTube saya itu kenapa tidak monet? Jadi panjang ceritanya. Jadi ketika saya siaran begini, itu banyak channel-channel orang itu ngerekam siaran saya ini. Jadi ketika saya ingin mengajukan monetisasi, mengajukan iklan, saya kena copyright. Anda terkena copyright konten berulang karena konten Anda sudah di-upload di media sosial lain. Jadi justru saya yang memproduksi konten, justru saya kena pelanggaran hak cipta. Tapi itu pun tidak masalah, nggak masalah. Berkat dari Tuhan itu tidak datang dari segala arah, begitu. Walaupun tidak datang dari iklan-iklan seperti itu, tetap ada orang-orang yang mensupport, begitu. Jadi tenang saja, itu tidak menjadi fokus utama saya, begitu. Biar saja. Ya, saya cuma minta informasi itu aja kok. Oke, kalau saya meminta dari Pak Ihsan, kita ini sudah lama diskusi Pak Ihsan. Sudah panjang lebar banyak pokok bahasan. Cuman satu, kenapa Pak Ihsan masih mengeraskan diri, mengeraskan hati untuk tidak membuka pintu hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kenapa kamu masih menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, pengendali hidupmu? Begini Bang Seperti Adis. itu Pak Ihsan. Begini, pada dasarnya pola pikirnya kita berbeda Bang Edis, tidak bisa disatukan. Jadi Bang Edis juga punya keyakinan yang kuat tentang ajaran Bang Edis, saya juga punya keyakinan yang kuat, jadi tidak bisa serta-merta langsung mungkin sinkron waktu yang akan itu. menjawabnya Pak Ihsan. Gak apa-apa, kita juga tidak bisa memaksakan, yang penting sudah kita sampaikan Pak Ihsan, seperti itu. Oke, hanya itu Pak Ihsan. Ya, itu aja yang saya sampaikan Bang Adis, silakan dilanjut. Terima kasih. Saya turunkan ya Pak Ihsan ya. Ya, selamat malam. Ya, silakan teman-teman yang lain ya, silakan. Lanjut, mau lanjut atau sudah teman-teman? Oke, teman-teman mungkin saya ke kamar mandi sebentar ya teman-teman ya. Karena sudah mulai, di sini itu sudah mulai musim dingin teman-teman. Oke, sambil saya ke kamar mandi, sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman sekalian, mari kita sukseskan program pendirian rumah apologet kita teman-teman. Karena kurangnya itu ya mungkin udah kurang 9% lah ya. Kalau kita hitung-hitung ya, 9%-an, 9 sampai 10% lah kurangnya.
Jadi teman-teman, kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport saya, bisa ikut berkolekte untuk pembangunan rumah apologet di layar tersebut. Dan teman-teman bagi yang nonton di YouTube juga bisa mensupport di yang tulisan berjalan. Teman-teman, saya tinggal ke kamar mandi sebentar, 2 menit ya, 2 menit. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Mohon maaf, tadi saya baru saja. Kita lanjutkan kembali. Ya, silakan ya. Bagi yang muslim-muslim, kalau kalian ingin mengajukan permintaan naik, silakan ajukan permintaan naik ya. Kita berdiskusi dengan baik. Saya balikan dulu kamera saya. Saya hilangkan dulu ini backgroundnya. Oke, isim mausul. Isim mausul. Ya, selamat malam isim mausul. Udah 10:30 malam ya teman-teman ya. Mungkin udah banyak yang tidur nih. Ya, selamat Malam Bang. malam, Bang. Ya, silakan Bang. Abang muslim ya, Bang ya? Aduh. Saya Muslim Bang. Bang, adakah sinyalnya yang bagus Bang supaya kita Muslim, bisa Bang. ngobrol dengan baik? Di sini sudah bagus sebenarnya nih Bang. Oke, Sudah silakan. 4G Anda ingin sebenarnya. menyampaikan apa Bang? Silakan. Itu saya sempat melihat Bang Edis tadi itu membaca suatu ibarat atau suatu referensi yang disampaikan tentang nikah mut'ah. Itu sebenarnya Bang Edis belum paham itu karena itu pemahaman anak pesantren sebenarnya itu. Oke, jadi nikah Salah mut'ah satunya itu nikah mut'ah itu yang jadi nikah mut'ah itu boleh nggak pada nikah zaman mut'ah, Muhammad? bukan nikah mut'ah. Pada zaman Nabi Muhammad itu memang diperbolehkan karena sesuai dengan suasana atau sesuai dengan keadaan yang ada. Karena hukum itu Bang Edis kalau dalam Islam dihukumi secara zamannya. Kalau zamannya yang sekarang ini udah zamannya kan serba. Oke, siapa yang melarang atau membatalkan nikah mut'ah itu? Banyak yang melarang itu, salah satunya dalam kaidah fikih, ulama fikih
Itu banyak. Nah, Dari makanya saya kaidah bilang fikih berarti itu, nikah mut'ah tidak pernah dilarang oleh Muhammad, tetapi dilarang oleh orang-orang muslim sendiri. Artinya, orang-orang muslim bersatu padu melawan ajaran Muhammad. Betul? ini Bang Edis ini belum paham. Saya ini belum selesai berbicara, Bang Edis. Silakan. Selesaikan dulu saya berbicara ini. Silakan. Gini Bang Edis, kita sesuai dengan perspektif fikih. Karena fikih itu Bang Edis, kita menghukumi sesuai pada zamannya. Dulu memang pada zamannya Nabi Muhammad itu dilarang. Bukan dilarang, tidak dilarang. Nah, setelah itu ada hadis yang menjelaskan juga, kalau tidak salah dari Sayyidina Abu Hurairah, itu hadis menjelaskan diharamkan. Nah, sesuai Yang mengharamkan dengan siapa? tuntutan keadaan yang sekarang. Nabi Muhammad juga, tapi hadisnya gini, Betul tidak? Dilarang, ada dicabut, yang dilarang, hasan. dicabut, dilarang, dibolehkan. Betul tidak? Makanya Bang Edis, cara berpikirnya Bang Edis itu jangan mengambil satu hadis, mengambil dari 2 hadis, 3 hadis yang diriwayatkan. Iya, betul atau tidak salah satunya bahwa dilarang, dicabut, dibolehkan, dicabut begitu oleh Muhammad. Betul tidak? Memang betul. Iya, cuman makanya saya itu bilang sesuai berarti dengan Islam keadaan. tiada lain, memang karangannya Muhammad sendiri. Iya, udah Bukan jelas sekali karangan itu itu. menjadi indikasi bahwasanya suka-sukanya Muhammad. Gimana? Terus apa yang salah Bang Edis? Yang Oke, contoh salah yang sekarang adalah nih, Bang ketika Edis nih. kalian mengatakan bahwa ajaran Islam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad mengikuti ketetapan dari Allah. Itu yang salah. Yang benar adalah Islam itu adalah ajaran made Muhammad, bikinan dari Muhammad. Iya, Islam itu jelas sekali bikinan atau karangannya Muhammad. Dan tidak pernah ada yang namanya wahyu Allah, yang ada wahyu dari Muhammad. Betul? Hadis itu Bang Edis, kenapa Nabi Muhammad ucapannya itu dianggap benar? Nabi Muhammad tidak mengatakan itu tidak mengatakan kecuali itu memang ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, di mana Maka wahyu di hadis pelarangannya? Itu tadi yang saya sebut, maka dalam perspektif Oke, di fikih Quran sudah surat dirumuskan berapa? oleh ulama. Di Quran surat berapa? Ya Muhammad, hari ini diharamkan bagimu mengawini perempuan-perempuan kalau kamu punya duit. Coba silakan. Ini Bang Edis ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Jangan dipotong dulu. Bang Edis nih mau motong-motong dulu. Silakan. Nah ini saya jelaskan dulu. Itu ada hadis kursi, ada hadis yang non kursi Bang Edis. Kalau hadis kursi itu dari Tuhan langsung, dari Allah langsung ke Nabi Muhammad. Kalau yang langsung dari Rasulullah itu memang bukan istilahnya, bukan wahyu sebenarnya. Itu memang perkataan Nabi Muhammad yang memang harus dibenarkan. Maka Nabi Muhammad itu dikatakan alamin. Oke, perkataan itu bersumber dari mana? Kita. Kenapa? Perkataan Muhammad itu bersumber dari mana? Lah ada kan dalam Al-Quran itu, mana saya pinjam HP-nya teman saya nih, kalau kita diskusi tak punya HP. Saya tahu nih, ayatnya Bang Edis itu. nih. Dikatakan di dalam ayat tersebut bahwasannya tidaklah yang keluar dari mulutnya itu melainkan apa yang diwahyukan. Betul? Betul. Oke, berarti di dalam hadis ketika Muhammad berkata, berarti itu bersumber dari dirinya sendiri atau dari Allah? Itu sumber dari sendiri. Nah, tadi katanya dari Allah, gimana sih? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Betul? Betul. Coba tampilkan ayatnya. Saya mau tengok ayatnya. Nampaknya Nanti memang kamu dia ini delay. ngajar-ngajar. Coba gini aja dah, Bang Isim.
Boleh nggak Anda naik lagi tetapi dengan sinyal yang baik? Oke. Ini gimana? Baik-baik banget nih. Oke, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Coba artikan. Oke, nampaknya sinyal kita delay 5 detik. Oke, coba bagusin dulu sinyalnya. Capek kita ngomong. Aduh, teman-teman. Coba sinyalnya yang bagus dulu teman-teman ya. Kalau sinyal Anda bagus, kita diskusinya enak. Kalau sinyalnya begitu ya repot. Oke ya, coba kita kasih naik ada ini tulisannya huruf Arab ini. Namanya siapa ini? Ainur. Ainur, silakan Ainur. Nyalakan kamera Anda. Muslim ya, Bang? Muslim. Halo? Ya, Muslim. Silakan, Bang. Nyalakan Halo. kamera. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini Gimana, Bang? sedang nggak pakai baju nanti. Nggak pakai Sedang baju lagi nggak lagi. pakai Kan baju. sudah saya bilang kan, nggak pakai baju lagi kan. Kan sudah saya bilang teman-teman, mereka memang tidak pakai baju. Bang, Bisa bang? Ditanya? sebentar, di dalam Bisa lemari bertanya. ada baju nggak? Ada. Ada. Bisa diambil dulu nggak? Pakai dulu nggak bajunya? Bisa, tunggu Nah, bentar. coba silakan. Enak ya di Indonesia ya, buka-buka baju kalian ya. Kalau di sini membeku kalian kalau tidak pakai baju kalian. sedangkan begini saja sudah beku. Silakan. Makasih Mila Sneager. Di sana udah snow ya, Mila. Ya silakan. Di sini sih tidak sampai snow, tapi kalau naik ke atas sana udah bersalju. Silakan. Macet lagi nih. Ya, Bang Ainur, Bisa. Muslim ya, Bang? Muslim. Oke, apa yang mau Abang sampaikan? Silakan, Bang. Katanya abang sudah hatam Al-Quran. Ya. Betul, saya itu sudah membaca Al-Quran, maksudnya terjemahan Al-Quran, itu dari Al-Fatihah sampai Anas ke Al-Fatihah, kurang lebih 100 kali saya baca. Bahkan saya mengatakan mustahil atau tidak ada seorang muslim di bawah kolong langit ini yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Yang saya mau tanya bang, aku sebentar aja. Bisa? Silakan. Nah, itu nama saya itu kan tulisan Arab. Oke. Oh berarti lomba-lomba baca huruf Arab. Apa bacaannya? Lomba-lomba baca huruf Arab. Bang, jangan dicari di Google atau apa artinya. Iya. Dengar dulu, kalau memang udah hatam Al-Quran seharusnya udah bisa baca itu. Berarti dia itu tidak aja, dengar. Coba ulangi lagi Bang. Coba ulangi lagi yang saya ucapkan tadi apa? Iya abang, aku ngomong abang motong. Saya itu katam terjemahan Al-Quran. Terjemahannya. Orang Muslim katam baca Arabnya. Makanya setelah baca, apa yang barusan kamu baca? Ya nggak tahu kok tanya saya. Nah itu bedanya saya dengan orang Islam begitu Bang. Ketika adik taruh Al-Quran, kalau saya buka artinya, saya baca artinya. Katam saya terjemahan Al-Quran itu. Nah kalau orang Islam, katam bahasa Arabnya itu. Alif bataknya itu katam. Makanya setelah kami sama-sama menutup buku, saya ditanya apa yang kamu baca, saya ngomong. Saya ngomong.
Karena saya tahu yang saya baca. Kalau umat muslim, kalau ditanya habis baca Al-Quran, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Hanya Allah yang tahu. Begitu. Udah. Coba saya mau tantang Anda nih. Saya akan baca surat dalam Al-Quran. Tunggu dulu. Saya bacakan surat dalam Al-Quran nih. Silakan Anda. Tunggu dulu. Aku belum selesai. Sulit ini mereka ini. Jadi jangan ngaku-ngaku udah hafal Al-Quran, baca itu aja nggak tahu. Udah cukup, aku udah tahu Tuhan, susah. kualitas abang. Pernahkah saya cukup. bilang saya hafal Udah, Al-Quran? Tenang bang, tenang. Pernahkah saya mengatakan bahwa saya kabur? Tapi begini teman-teman ya, memang sangat menantang berbicara dengan mereka ini. Menantang itu maksudnya cukup ya menguras sedikit energi. Dia tidak bisa membedakan saya sudah khatam membaca terjemahan Al-Quran dengan saya menghafal Al-Quran. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya menghafal Al-Quran. Nggak pernah ada. Kalau ada orang yang bisa tunjuk, saya mengklaim saya hafal Al-Quran, saya terjun dari Monas. Nggak pernah. Saya tidak pernah mengklaim saya hafal Al-Quran. Yang saya klaim adalah saya memahami Al-Quran. Itu. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya jago membaca huruf-huruf Arab. Tidak pernah. Yang saya klaim adalah saya jago, saya paham mengenai terjemahan atau artinya di dalam Al-Quran. Karena kita orang Indonesia, kita baca artinya lah. Kalau tidak baca artinya, apa yang kamu baca? Gimana? Ketika seseorang membaca Al-Quran, tetapi dia tidak membaca artinya, apakah dia paham apa yang dia baca? Tentu saja dia tidak akan mengerti apa yang dia baca. Makanya saya baca artinya. Nah, apakah artinya itu sudah selalu tepat? Belum tentu. Makanya saya membandingkan berbagai macam terjemahan. Betul, kita tidak boleh hanya merujuk kepada terjemahannya saja, tetapi kita harus mengerti bahasa asli pengertian sebenarnya. Itulah kenapa kita harus banyak-banyak membandingkan antar terjemahan. Gitu. Jangan seperti ini. Nih ya. Jangan seperti pernyataan dari Ustadz Munzir Situmorang. Para petikan. Nih, ini pernyataan seorang Ustadz ya. Nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Duh, menjadi keledai. Nah itu. Jangan seperti itu kritik dari ustadz kalian sendiri. Jangan mengatakan bahwa saya menghina, menista, tidak. Kan ada lagunya. Lagunya, Tombo obat hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Ada maknanya. Baca Quran dan maknanya. Oh, kalau muslim di sini mereka nggak mau baca maknanya. Iya. Makanya kalau saya ngomong, jangan kalian anggap perkataan saya itu mencemooh. Tidak, itu kritik bagi kalian. Gitu loh. Kamu memandang yang negatif terus. Jangan memandang yang negatif. Ya, bukankah dalam sebuah hadis dikatakan, jikalau ada seorang kafir membawa kepada kalian suatu berita, maka janganlah kalian langsung menolaknya ataupun menerimanya. Tetapi kalian harus betul-betul mempelajari berita tersebut. Itu. Kalau kalian baca Quran tidak baca artinya, ya kalian nanti mau ngomong apa? Yang kalian baca apa?
Sama seperti kalau pembukaan ceramah. Coba pembukaan ceramah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Walhamdulillah wa syukurillah wa arjubillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa ja'allah wa ja'allah wa ja'allah. Makin panjang Arabnya makin pinter kelihatannya. Padahal kan sebenarnya buang-buang waktu. Apa itu tidak buang-buang waktu coba? Mending kalau kamunya tahu, orangnya tahu juga nggak tahu kok. Ketika saya mengkritik begini, jangan kalian anggap itu sebagai satu yang memojokkan. Tidak, cobalah. Kan biasa kan sering begitu kan? Ustadznya kalau membuka ceramah harus panjang dulu Arabnya. Semakin panjang Arabnya biar terkesan pinter. Untuk apa? Toh juga nggak tahu jamaahnya, nggak tahu, kasihan jamaahnya Pak. Jamaahnya nggak tahu kamu ngomong apa. Gitu loh, aduh. Coba mari kita berbudayakan supaya kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu loh ya. Oke teman-teman, nampaknya kita sudah sampai kepada penghujung acara nih teman-teman ya. Kita mungkin sambung lagi besok-besok ya. Ini sudah jam 11:30 teman-teman. Gimana? Sudah 10:30 teman-teman. Gimana? Lanjut atau tidur? Orang-orang mau lanjut saja terus nih. Dia tidak tahu nge-host begini capek loh teman-teman. Istirahat dulu ya. Lanjut. Waduh, semuanya ngomong lanjut. Ini berat nih. Semuanya ngomong lanjut teman-teman. Oke, coba kita kasih naik ada... sebentar ya. Rizky Ambia. Lanjut satu lagi katanya. Oke, baik. Lanjut satu lagi. Rizky Ambia, apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim. Silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Nah. Agak dulu, Pak. Pasang baju dulu, Des. Enggak pakai baju lagi, Kak. Bentar. Dibilangnya saya fitnah. Kok fitnah? Dari mana aku fitnah? Dari tadi yang naik nggak pakai baju terus. Masa saya bilang muslim nggak pakai baju, dibilang saya fitnah. Emang nggak pakai baju itu jadi alasan? Saya bilang muslim-muslim pada tidak pakai baju. Karena setiap yang naik ke sini nggak pakai baju. Ya. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Edis biar bertanya dulu. Lanjut saja yang tadi ya, nggak usah ngomong yang berat-berat. Betul tidak Bang? Setiap ulama, setiap ustadz kalau mau ceramah, dia pasti ngomong Arab dulu panjang-panjang. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah wa syukurillah wa ajibillah wa bismillahirrahmanirrahim. Wa atala. Betul tidak? Sering ustadz-ustadz begitu, betul atau tidak? Kalau dikatakan untuk semuanya itu sebagian ada. Oke. Tapi tidak semuanya. Oke. Tapi ada yang pendek, ada yang panjang, betul? Nah, betul. Nah, kalau yang panjang dia ngomong panjang-panjang begitu, betul tidak? Semakin panjang Arabnya, semakin terkesan di mata jamaah bahwa dia pinter, betul atau tidak? Kita mengagumi kepintaran dia bukan berarti kita pintaran dia pintar untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan itu Bang, gini. Semakin dia panjang baca Arabnya, semakin terkesan di mata jamaah bahwa dia itu seorang ustadz yang pintar, betul? Ya, betul. Betul. Oke, betul tidak? Semakin panjang dia baca ayat Al-Quran, semakin Anda nggak ngerti dia ngomong apa? Sebagian ngerti, sebagian enggak. Sebagian besar. Anda sajalah. Semakin dia panjang baca Qur'annya, semakin Anda nggak ngerti. Betul atau tidak? Macet dia teman-teman. Matikan sinyal itu katanya. Tangan saya di sini ya. Tangan saya di sini. Ayo. 1, 2. Saya angkat tangan nih teman-teman.
Nanti jangan dibilang difitnah, saya turunkan dia ya. Ayo silakan. Kita masih menunggu jawaban dari dia. Abur. Sudah saya bilang teman-teman. Jadi jangan dibilang kalau saya ini melakukan fitnah. Tidak. Banyak orang yang mengira bahwa saya ini fitnah, bahwasanya saya menista, bahwa saya menghujat. Itu orang-orang baru, orang-orang yang belum menyelidiki informasi yang saya katakan itu benar atau salah. Oke lah teman-teman, nampaknya kita sudah sampai kepada penghujung acara. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman muslim begini. Kalau misalnya ustadz-ustadz kalian membahas agama Kristen, bilang sama ustadz-ustadz kalian, Ustadz, daripada monolog, ngomong sendiri itu terkesan subjektif. Ustadz, coba kira-kira dijadwal saja. Bertemu dengan Edis TV di channelnya Ustadz atau di channelnya Edis TV. Saya akan turuti. Mau Khalid Basalamah, Abdul Somad, Adi Hidayat, Felix Xiao, siapapun Ustadz yang kalian ajukan untuk diskusi dengan saya, mari. Pesan saya cuman sederhana. Islam tidak punya kaitan dengan Kristen. Tidak pernah Tuhan Yesus menubuatkan tentang Muhammad. Makasih. Tidak pernah Muhammad itu dikonfirmasi atau dibenarkan oleh Taurat dan Injil. Kalau ada ustadz-ustadz yang bilang begitu, selamat kalian kena prank. Cuman itu pesan saya. Jadi kalau kalian tidak mengait-ngaitkan diri dengan Injil, dengan Taurat, dengan ajaran-ajaran yang terdahulu, maka agamamu. Tetapi ketika kamu mengait-ngaitkan Islam itu dengan Yesus, bahkan kamu katakan Yesus adalah seorang Muslim, bahkan kalian pakai baju Jesus is Muslim, brother. Maka saya sebagai orang Kristen akan menjawabnya dan akan meluruskannya seperti itu. Jadi pesan saya sederhana kepada kalian kaum muslimin wal muslimat, marilah kembali kepada jalan yang benar, marilah datang kepada Yesus. Karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, seperti itu pesannya. Karena kalian membawa-bawa Yesus, maka saya beritahukan ajaran daripada Tuhan Yesus. Seperti itu, sampai ketemu lagi.